Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Nuktoh Channel yang berbahagia, hari ini kita sedang kumpul-kumpul berbincang-bincang tentang pengalaman belajar di masa pandemi. Ini ada yang di pesantren, ada yang di pesantren tapi sudah pulang. Nah, ini kita akan ngobrol sama salah satu teman kita. Nanti bisa menceritakan sekolahnya di mana, pesantren mana, pengalamannya bagaimana ya. Nanti masing-masing bercerita. Oke, yang pertama kita mau bertanya kepada Mas Faiz ya, Faiz Nur Aufa ya. Mas Faiz, mungkin bisa diceritakan pengalamannya waktu belajar di masa pandemi, mungkin di pesantren atau ketika di rumah. Silakan Mas Faiz, ayo. Ya, biasa-biasa aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiz Nur Aufa. Saya asal Depok. Saya pesantren di Depok, di daerah Cilodong. Nama pesantrennya apa Mas? Darul Quran An-Nayrah. An-Nayrah ya. Gimana pengalaman belajar Kegiatan pesantren sehari-hari menghafal Quran, belajar bahasa Arab, dan olahraga. Apa yang terkesan di pesantren? Yang terkesan pesantren adalah di sana kita jadi semangat menghafal Quran karena banyak pesaing-pesaing menghafal Quran yang lainnya. Oke. Sekarang Raihan ya, namamu siapa? Yang keras, suaranya yang keras. Raihan Alif Fariski. Nah, kelas berapa Mas? 1. Kelas 1 apa, SMP atau SD? Gimana pengalaman kamu belajar? Masih udah bisa baca belum? Sedikit-sedikit. Oh, sudah dikit-dikit. Tapi belajar rajin ya? Oh iya. Belajarnya dari rumah atau ke sekolah? Di sekolah? Di sekolah, sekarang di rumah. Oh, di rumah. Ya, sekarang kamu geser. Mas, siapa namanya Mas? Ibrahim Nabila Bimani. Kelas berapa Mas? Kelas 7. Kelas 7. Pengalamannya kelas 7 di SMP mana? SMP di Al-Huda, Mana? Jakarta atau Wonogiri? Wonogiri. Oh, Wonogiri. Gimana pengalamannya belajar Mas? Biasa aja. Maksudnya biasa gimana? Biasa tidur di pondok atau sama di rumah dengan di pondok? Agak beda. Bedanya apa? Kalau di sana banyak belajar. Banyak belajar ya kalau di pesantren ya. Kalau di rumah banyak main ya. Nah, oh iya gini. Dengan siapa Mas? Muhammad Hanan Ramadan. Muhammad Hanan Ramadan. Kelas berapa Mas? Di 8. Kelas 8. Di SMP mana? SMP di Al-Huda. Bisa diceritakan? Oh, berarti sama dengan Mas Abi itu ya? SMP Al-Huda ya? Kelas 8 ya? Gimana Mas ceritanya? Pengalamannya waktu belajar di pesantren di SMP Al-Huda atau pesantren Al-Huda dengan waktu di rumah Mas? Gimana? Apa yang dirasakan? Senang di rumah atau di pesantren? Pesantren. Apa alasannya? Enak. Pena? Banyak teman. Oh, banyak teman. Yang terkesan di pesantren apa? Makanannya, pelajarannya, atau tidurnya yang sedikit? Mainan. Apa? Bermain, banyak teman ya? Oke. Ya, itu pengalaman dari teman-teman kita yang belajar di pesantren. Memang kalau di pesantren itu berbeda dengan belajar di rumah. Kalau di pesantren banyak temannya, kemudian kita bisa bermain, tidak lupa dengan teman-teman yang lain. Karena di pesantren itu kita bisa mengembangkan banyak hal. Oh, ada pertanyaan untuk Mas Faiz. Mas Faiz, apakah kamu aktif di organisasi di
di sekolah kamu di pesantren? Alhamdulillah saya terpilih menjadi ketua OSIS. Periode kapan itu? Periode kelas 8. Oh, kelas 8. Berarti ini 8 terpilih. kelas 8 terpilih. Berarti ini sudah hampir selesai periode kamu? Sudah selesai. Oh, Nanti ya. semester 2 sudah ganti ketua. Programnya apa saja itu waktu jadi ketua OSIS? Program-programnya banyak, dibikin bagian-bagian itu, ada bagian olahraga, bagian kebersihan, bagian masjid, bagian olahraga untuk melengkapi fasilitas olahraga, masjid untuk kenyamanan masjid, kalau kebersihan untuk supaya bersih lah pesantren. Apa sih waktu terpilih itu aklamasi atau pakai kampanye seperti pilpres atau pilkada kepala daerah langsung dipilih oleh teman-teman itu ya? Aklamasi ya berarti ya. Waktu itu kamu menyampaikan program-program kerja atau bagaimana? Enggak, langsung dipilih tiba-tiba. Tiba-tiba Langsung ada pemilihan. Alhamdulillah terpilih. Wah, sebelumnya pengurus sebelumnya, ketua sebelumnya ada. Debat gitu kayak kampanye. Debat. Ya. Oh. Sebelumnya ada, tapi tahun kemarin nggak ada. Apa yang kamu lihat dari ketua sebelumnya itu waktu apa pengalaman yang Anda petik? Ketua sebelumnya itu orangnya itu pinter ngomong, ya bagus lah. Cuman sebelumnya sayangnya waktu itu kan di rumah belum masuk gara-gara corona. Jadi ya gitu nggak terlalu efektif OSISnya. Jadi kegiatannya kebanyakan di rumah, masih belajar online. Oh ya, oke. Kalau jadi ketua ataupun pengalaman berorganisasi, apa sih yang paling terkesan menurut kamu? Yang paling terkesan ya itu bisa mengatur adik-adik kelas, membantu para asatidz untuk mengatur santri-santri yang ada di pesantren. Terus cara bagaimana kamu mengatur waktu untuk belajar sendiri sama mengatur ataupun membantu teman-teman, mengkoordinir teman-teman itu gimana? Ya gitu, dibagi-bagi. Bagi-bagi ya. Kadang pagi harus belajar, sore olahraga gitu. Jadi ada waktu refreshing, ada waktu belajar. Apakah kamu terbebani nggak dengan tugas tambahan? Kalau teman-teman yang lain kan mungkin hanya belajar saja, tapi kamu juga mengkoordinir teman-teman itu, gimana? Enggak sih, soal pesantren saya santrinya dikit, tidak terlalu banyak. Tapi itu bagus itu kalau kamu belajar kepemimpinan, karena memang itu namanya soft skill ya, keahlian ataupun keterampilan yang memang tidak semua bisa. Itu kalau menurut saya itu sebagai satu bonus kita belajar. Kalau mungkin kita menghafal Al-Quran, kemudian tahfidz, tapi di sisi yang lain kamu belajar leadership, itu penting sekali. Oke, sobat channel, kita sudah bisa tangkap apa yang disampaikan oleh Mas Faiz tentang bagaimana belajar di pesantren, kemudian menjadi ketua OSIS di sana. Ternyata manajemen waktu itu sangat penting untuk kita lakukan. Oke, terima kasih sobat Nuqtoh Channel yang berbahagia. Kita ketemu lagi pada episode berikutnya, bincang-bincang tentang pengalaman hidup di usia muda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah.